Shalom, jumpa kembali. Mari kita lanjutkan video yang ke-11 dari judul Sejarah Persepuluhan mulai Abraham, Musa, Tuhan Yesus, dan para rasulnya. Dengan judul kecilnya, Tuhan Yesus adalah imam yang tidak menerima persepuluhan. Tuhan Yesus adalah imam yang tidak menerima persepuluhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-7 ayat 13 sampai dengan 17. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 13 sampai dengan 17, demikian bunyi firman-Nya. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Maksudnya Tuhan Yesus bukan suku Lewi, tetapi dia adalah seorang imam yang diangkat bukan karena peraturan dari Harun dan Musa, tetapi menurut Melkisedek. Dan dia adalah dari suku Yehuda. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Cuman satu aja, Tuhan Yesus. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, imam di dalam Alkitab, di video-video saya yang terdahulu, kita sudah ketahui bahwa itu harus dari suku Lewi yang anaknya Harun laki-laki. Harun dan anaknya laki-laki turun-temurun jadi imam Tuhan. Nah saudara, tetapi di dalam firman Tuhan kali ini kita ngelihat ternyata ada satu imam yang bukan dari suku Lewi, melainkan dari suku Yehuda, yaitu Tuhan Yesus, yang diangkat sebagai imam besar untuk selama-lamanya menurut peraturan imam besar agung Melkisedek, bukan lewat Musa dan Harun, yaitu Tuhan Yesus. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan di dalam hidup Tuhan Yesus yang patut diteladani oleh siapapun yang mengaku percaya dan mengasihi dia, termasuk dalam tanda kutip zaman now para pendeta yang menerima dan menikmati persepuluhan sebagai bagian penghasilannya dia bersama keluarga, harus juga meneladani kepada Kristus. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah imam yang istimewa. Di samping untuk selama-lamanya menjadi imam besar agung, dia pun memberikan teladan buat saudara dan saya bahwa imam yang satu ini karena dari suku Yehuda, dia juga tidak ngaku harus sebagai suku Lewi rohani, tidak. Dan dia jelas-jelas tidak menerima persepuluhan dari bagian dia hidup bersama para rasulnya untuk melayani bapaknya, enggak. Oleh karena itu saudara, di dalam perbincangan dengan teman-teman saya, seringkali diskusi ini untuk mencari kebenaran dengan hati yang lapang, dengan kepala yang dingin. Perbedaan adalah hal yang biasa antara saya dengan para sahabat saya lainnya yang melayani Tuhan, walaupun mereka itu menerima persepuluhan dan menikmatinya bersama keluarga. Tercetus omongan dari salah seorang teman yang hari itu berdiskusi dengan saya. Dia berkata,
Saya terima persepuluhan itu kan karena saya ini melayani, bukan karena saya suku Lewi rohani. Saudara, kenapa hal itu muncul? Karena di dalam diskusi kita beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang istilah suku Lewi rohani, yang saya sudah katakan bahwa ini tidak perlu dimunculkan. Kenapa? Karena kita ngelihat Yesus yang adalah Tuhan saja tidak harus dia ngomong bahwa aku Lewi rohani. Tidak, dia tetap dari suku Yehuda. Sekarang tergantung Anda dan saya mau mencontoh siapa. Kristus berarti engkau kembali kepada etnismu, kepada sukumu masing-masing. Tidak usah berkata engkau adalah suku Lewi rohani. Kenapa? Karena Tuhan Yesus di dalam firman-Nya juga memberikan kesaksian, dan para rasul yang dulunya antipati dengan orang tidak bersunat, akhirnya disadarkan oleh Kristus dan mereka berkata sendiri, loh ternyata Roh Kudus itu turun bukan cuma kepada orang Yahudi yang bersunat, tetapi Roh Kudus itu juga turun, juga dikaruniakan oleh Bapakku yang ada di surga kepada bangsa Yunani dan bangsa-bangsa lain. Sehingga orang Yunani atau bangsa-bangsa yang lain tidak perlu mereka ngomong, kami adalah Israel rohani. Tidak penting, tidak perlu. Oleh karena itu, saudara, lewat beberapa kesaksian ini tadi, barulah teman saya itu ingin mendapatkan kebenaran sebetulnya. Mereka ngelontarkan kata-kata, Pak Roni, kami ini bukan karena suku Lewi rohani, tetapi karena kami melayani sebagai imam. Wajar dong saya terima persepuluhan. Kalau enggak, saya hidup dari mana? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan, haknya imam kan sudah ada di dalam Nehemia pasal yang ke-10 ayat ke atasnya sebelum 38, baca dari atas, mungkin mulai 35 sampai 38. Orang-orang Israel ini kan sudah dengan tertib, dari anggur pertama, dari potongan bulu domba, terus kemudian dari minyak, itu kan diberikan. Terus dari buah sulung, itu kan bagiannya para imam. Tetapi persepuluhan, orang Israel dengan tertib menyerahkan kepada suku Lewi. Kemudian suku Lewi terima yang 100%, 10% dipersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, diserahkan pada imam Harun dan anak-anaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia berkata, aku karena imam. Nah saudara, saya tunjukkan sekarang bagaimana dengan imam besar agung kita. Apakah dia juga melakukan pernyataan yang sama seperti kamu? Kalau tidak, kamu mau mencontoh yang mana? Nyontoh Tuhan Yesus atau nyontoh yang lain? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan teladan buat saudara dan saya. Sebagai seorang imam, jelas-jelas dia tidak menerima persepuluhan yang hari ini menjadi bahan diskusi yang begitu hangat, yang sedang dipergunjingkan. Sebetulnya siapa yang berhak menerima dan menikmatinya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan bahwa dia tidak. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Tuhan Yesus ditetapkan menurut peraturan Melkisedek, yang kita ketahui lewat video saya yang lalu. Melkisedek adalah Tuhan pencipta langit bumi dengan segenap isinya. Oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah sesuatu yang salah
jika kita beranggapan hanya karena kita menjadi imam, maka saya berhak atas persepuluhan. Jelas pasti itu adalah sesuatu yang salah, yang mungkin saudara dan saya lakukan dengan cara-cara yang kita tidak sadar. Oleh karena itu, demi sekarang mendengar firman Tuhan, seperti apa yang saya jabarkan, yang saudara sudah periksa semuanya ada di dalam Alkitab, jika firman Tuhan ini berbicara kepada saudara-saudara sebagai sahabat saya di dalam pelayanan ladang Tuhan yang sama, maka tidak ada istilah terlambat untuk engkau berbalik dan engkau bertobat dari apa yang saat ini sedang engkau jalankan. Oleh karena itu, saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan berjumpa lagi di video saya yang akan datang. Jangan sampai kita ketinggalan, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan ini dengan benar dan menjadi berkat untuk setiap keluarga kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.